Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa hidup ini seperti perlombaan? Seakan-akan harus punya ini, harus beli itu, harus mengikuti tren, supaya nggak dibilang ketinggalan zaman. Rasanya seperti ada suara di kepala yang bilang, kalau kamu nggak punya barang ini, kamu bakal dianggap kurang sukses. Atau malah sebaliknya, kamu justru capek melihat orang-orang berlomba-lomba pamer barang mahal, sementara kamu sendiri bertanya-tanya, sebenarnya semua ini perlu nggak sih? Di dunia ini ada dua gaya hidup yang sering dibandingkan, minimalis dan hedonisme. Yang satu mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan fokus pada hal-hal esensial. Yang lainnya justru mengajak kita menikmati hidup, memanjakan diri, dan menikmati hasil kerja keras. Dua-duanya menarik. Tapi kalau kamu disuruh memilih, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hedonisme. Gaya hidup hedonis seringkali dikaitkan dengan kebahagiaan, kesenangan, dan kebebasan. Filosofi dasarnya adalah menikmati hidup semaksimal mungkin. Kamu kerja keras, kamu capek, jadi kamu merasa berhak untuk menikmati hasilnya tanpa rasa bersalah. Hedonisme bisa berarti berbagai hal, tergantung bagaimana seseorang menafsirkannya. Ada yang mengartikan hedonisme sebagai hidup dalam kemewahan, membeli barang-barang mahal, sering berlibur ke luar negeri, makan di restoran mewah, atau selalu memakai barang branded. Tapi ada juga yang melihat hedonisme sebagai sekadar menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, seperti sering nongkrong di kafe, membeli barang-barang yang disukai tanpa banyak pertimbangan, atau sering mengikuti tren biar nggak merasa ketinggalan. Buat banyak orang, hidup hedonis terasa menyenangkan. Rasanya ada kepuasan tersendiri saat berhasil membeli barang yang sudah lama diidamkan. Bisa pakai barang-barang bagus. Bisa menikmati hidup tanpa harus berpikir panjang. Semuanya terasa bebas dan gak ada batasan. Lagi pula, hidup cuma sekali, kan? Tapi ada satu hal yang jarang dibahas tentang gaya hidup hedonis. Kesenangan itu ada masa kadaluarsanya. Pernah gak sih kamu beli sesuatu yang awalnya bikin super excited, tapi beberapa minggu kemudian rasanya biasa aja. Misalnya, kamu beli HP terbaru yang harganya lumayan mahal. Awalnya kamu bangga banget, tiap hari pamer ke teman-teman. Tapi kemudian, setelah beberapa bulan, HP baru lagi keluar. Dan tiba-tiba, HP yang kamu beli kemarin rasanya nggak sekeren dulu. Fenomena ini disebut hedonic treadmill. Ini adalah kondisi di mana manusia cenderung terus mengejar kesenangan dan standar mereka terus meningkat. Dulu, mungkin kamu sudah senang bisa punya HP harga 3 jutaan. Sekarang, kalau belum flagship 10 jutaan, rasanya kurang. Atau dulu, makan di restoran fast food sudah cukup spesial. Tapi sekarang, harus ke restoran fine dining supaya lebih merasa naik kelas. Karena standar terus naik, akhirnya kamu nggak pernah benar-benar puas. Apalagi kalau kamu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada orang yang lebih kaya, lebih keren, lebih banyak barang branded, dan akhirnya kamu merasa harus terus berlari supaya nggak ketinggalan. Masalahnya, ini bisa jadi jebakan. Kalau kamu nggak punya kontrol atas gaya hidupmu, kamu bisa terus menghabiskan uang untuk mengejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Dan tanpa sadar, kamu terjebak dalam pola hidup konsumtif yang bikin dompet selalu kering di akhir bulan. Lalu bagaimana dengan minimalisme? Minimalisme adalah kebalikan dari hedonisme. Jika hedonisme menekankan pada memiliki lebih banyak untuk merasa bahagia, minimalisme justru mengajarkan bahwa semakin sedikit yang kamu miliki, semakin ringan hidupmu. Banyak orang salah paham dengan konsep minimalisme. Mereka berpikir bahwa hidup minimalis berarti pelit, nggak mau menikmati hidup, atau hanya punya sedikit barang. Padahal, minimalisme bukan tentang jumlah barang, tapi tentang kesadaran dalam memilih apa yang benar-benar penting bagi hidupmu. Misalnya, daripada membeli banyak baju yang akhirnya jarang dipakai, seorang minimalis akan memilih beberapa baju yang berkualitas, nyaman, dan bisa digunakan dalam berbagai kesempatan. Daripada sering membeli barang hanya karena diskon, mereka lebih memilih untuk membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Minimalisme juga bukan berarti hidup tanpa kesenangan. Seorang minimalis tetap bisa menikmati kopi di kafe favorit, tetap bisa membeli barang bagus, tetap bisa liburan.
Hanya saja, mereka lebih selektif. Mereka tidak menghabiskan uang untuk sesuatu yang hanya memberikan kebahagiaan sementara. Mereka lebih memikirkan manfaat jangka panjang. Dengan hidup minimalis, seseorang bisa lebih tenang karena mereka nggak terjebak dalam tekanan sosial untuk terus membeli sesuatu. Mereka nggak perlu khawatir soal utang kartu kredit karena nggak boros belanja. Mereka lebih bisa fokus pada pengalaman, hubungan dengan orang-orang terdekat, dan pertumbuhan diri daripada sekadar mengumpulkan barang. Tapi hidup minimalis juga punya tantangannya sendiri. Kadang, seseorang yang memilih hidup minimalis bisa dianggap aneh oleh orang lain. Misalnya, ketika teman-temanmu selalu ganti HP tiap tahun, tapi kamu masih pakai HP yang sama selama 5 tahun. Bisa jadi ada yang bilang, "Kamu kok nggak upgrade? Kan sekarang banyak HP bagus." Atau masa kamu nggak pengen nyobain tren terbaru? Selain itu, bagi sebagian orang, hidup minimalis bisa terasa membosankan. Mereka merasa ada kesenangan tersendiri dalam membeli barang baru atau menikmati gaya hidup yang lebih konsumtif. Jadi, buat orang yang sudah terbiasa hidup dalam budaya konsumtif, beralih ke minimalisme bisa terasa cukup sulit. Jadi mana yang lebih menguntungkan, minimalisme atau hedonisme? Jawabannya tergantung dari bagaimana kamu memandang kebahagiaan dan bagaimana cara kamu mengatur keuanganmu. Jika kamu merasa paling bahagia saat bisa menikmati hidup dengan bebas tanpa terlalu banyak batasan, mungkin gaya hidup hedonis cocok untukmu. Tapi jika kamu lebih nyaman dengan hidup yang simple, lebih fokus pada hal-hal yang esensial, dan ingin memiliki ketenangan finansial, minimalisme bisa jadi pilihan terbaik. Tapi yang perlu diingat, dua gaya hidup ini bukan sesuatu yang harus dipilih secara ekstrem. Kamu bisa menikmati hidup tanpa harus menjadi konsumtif berlebihan, dan kamu juga bisa hidup sederhana tanpa merasa kekurangan. Misalnya, kamu bisa menerapkan prinsip minimalis dalam hal belanja, dengan hanya membeli barang yang benar-benar penting. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa tetap menikmati hidup dengan sesekali memanjakan diri, seperti pergi liburan atau membeli sesuatu yang kamu sukai. Kuncinya ada pada keseimbangan. Jangan sampai kamu hidup terlalu hemat, sampai nggak bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Tapi juga jangan sampai kamu terlalu boros, sampai akhirnya keuanganmu berantakan. Pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa banyak barang yang kamu miliki, atau seberapa sering kamu menikmati kemewahan. Hidup adalah tentang bagaimana kamu bisa merasa cukup dan bahagia dengan cara yang benar-benar sesuai dengan dirimu sendiri. Jadi, apapun gaya hidup yang kamu pilih, pastikan itu benar-benar membuatmu nyaman, bukan hanya karena tekanan dari lingkungan atau tren semata. Jadi, kamu lebih memilih yang mana? Minimalis atau hedonisme? Atau mungkin gabungan keduanya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. See you di next video.